Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam perkuliahan kita yang ke-9 untuk mata kuliah Pancasila, khususnya pada Universitas Nusa Putra. Seperti yang sudah saudara mahasiswa ketahui bahwa perkuliahan kita, setiap kali perkuliahan ganjil itu, maka dosen mempunyai kewajiban untuk mengirimkan video pembelajaran. Nah, itu sebabnya pada perkuliahan yang ke-9 kali ini, saya akan mengirimkan kuliah pembelajaran. Nah, adapun yang menjadi tema atau pokok bahasan kita pada perkuliahan yang ke-9 ini adalah kita akan membahas tentang konstitusi negara dan negara hukum. Nah, adapun ruang lingkup daripada materi pembelajaran kita ini, jadi materi pembelajaran kita ini adalah perkuliahan yang ke-9 dan ke-10 ya. Yang pertama nanti kita akan melihat overview tentang apa itu konstitusi, kemudian konsep konstitusi, kemudian materi, muatan, dan substansi konstitusi, berikutnya kedudukan konstitusi, kemudian tentu kita akan menceritakan juga bahwa konstitusi kita itu sudah pernah diamandemen sebanyak 4 kali, kemudian nanti yang terakhir nanti kita akan melihat apa itu negara hukum. Konstitusi negara. Nah, konstitusi negara itu uh, atau dalam uh, makna secara harfiah, apa yang disebut sebagai konstitusi adalah dari bahasa konstituer atau membentuk. Artinya pembentukan suatu negara, menyusun dan menyatakan suatu negara. Jadi pada prinsipnya hampir sebagian besar negara di dunia ini mempunyai konstitusi. Konstitusi itu sebagaimana pada perkuliahan sebelumnya sudah pernah memberikan pemahaman bahwa konstitusi adalah merupakan kontrak sosial antara negara dan warga negaranya. Artinya untuk membentuk suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Kemudian konstitusi adalah peraturan dasar atau peraturan awal mengenai awal mula terbentuknya negara tersebut. Nah, kemudian uh, istilah lain juga kita mengenal istilah Undang-Undang Dasar. Ini adalah merupakan terjemahan dari Belanda, bahasa Belanda atau yang disebut sebagai Grondwet. Ya, Grond itu dasar, kemudian wet itu adalah undang-undang. Jadi undang-undang dasar itu kita sebut juga sebagai grondwet atau undang-undang dasar. Nah, pengertian konstitusi dalam praktek itu berarti yang lebih luas daripada pengertian undang-undang dasar, ya. Tetapi ada juga yang menyamakan dengan pengertian undang-undang. Jadi berbagai ahli membedakan antara konstitusi dan undang-undang dasar. Ada yang mengatakan bahwa konstitusi itu punya makna lebih luas dibandingkan dengan undang-undang dasar. Tapi kita lihat nanti uh, uh, apa sebenarnya yang dimaksud dengan konstitusi, kemudian apa pembeda dengan undang-undang dasar. Nah, konstitusi juga dapat diartikan sebagai hukum dasar atau konstitusi menurut para ahli Keseware, keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara berupa kumpulan peraturan membentuk, mengatur, atau memerintah di dalam pemerintahan suatu uh, negara. Nah, jadi makna keseluruhannya adalah konstitusi itu meliputi konstitusi tertulis ataupun tidak tertulis. Nah, kemudian Undang-Undang Dasar merupakan konstitusi yang tertulis. Jadi itu tadi yang membedakan. Jadi kenapa ada yang membedakan antara pengertian konstitusi dan Undang-Undang Dasar? Karena ternyata tidak semua negara itu konstitusinya tertulis. Ada juga yang tidak tertulis. Sementara Undang-Undang Dasar atau Groundwork itu sudah pasti undang-undang yang tertulis. Nah, apa batasan-batasannya? Nah, suatu kumpulan kaidah yang memberikan pembatasan kekuasaan kepada penguasa. Jadi konstitusi itu adalah mengatur, salah satu di dalamnya adalah memberikan batasan-batasan tentang kekuasaan ya pemerintahan ya. Kemudian juga nanti akan membahas atau menjelaskan tentang fungsi-fungsi pemerintahan itu. Nah, berikutnya suatu dokumen tentang pembagian tugas dan sekaligus petugasnya dari suatu sistem politik, kemudian suatu deskripsi dari lembaga-lembaga negara, kemudian juga dalam merupakan deskripsi yang menyangkut masalah hak-hak asasi manusia. Jadi di dalam konstitusi itu tidak boleh kita lepaskan dari unsur-unsur penghormatan terhadap hak asasi manusia. Nah, kemudian konstitusi, ya.
suatu kumpulan kaidah yang memberikan pembatasan, ya, kemudian suatu dokumen yang pembagian tugas. Ini tadi slide sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Nah, kemudian materi atau muatan daripada substance daripada konstitusi. Nah, menurut Steinbeck, pada umumnya suatu konstitusi itu berisi tiga hal. Pertama, adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia atau warga negara. Kemudian yang kedua, ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. Kemudian yang ketiga, adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental. Ini adalah konsepsi atau muatan-muatan yang diwajibkan ada di dalam suatu konstitusi. Nah, kemudian menurut Miriam Budiarjo, ya, konstitusi itu harus memuat tentang organisasi negara, misalnya tentang lembaga legislatif, kemudian ada eksekutif, ada yudikatif, kemudian tentu juga memuat tentang hak asasi manusia, bagaimana mengubah undang-undang dasar itu, kemudian ada kalanya juga membuat larangan dan mengubah sifat tertentu daripada undang-undang dasar. Nah, bagaimana kedudukan dan fungsi tujuan negara? Konstitusi itu menempati kedudukan yang sangat tinggi. Jadi, konstitusi adalah merupakan hukum tertinggi atau rujukan hukum tertinggi dalam suatu negara. Nah, sebagai hukum dasar yang pertama, karena berisi aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan hal-hal yang mendasar dalam kehidupan suatu negara. Meskipun konstitusi bersifat abstrak, karena nanti dalam konstitusi nanti itu akan diturunkan lagi melalui peraturan perundang-undangan yang lebih konkret. Kemudian sebagai hukum tertinggi, konstitusi lazimnya dikedudukan sebagai hukum tertinggi dalam ketatanegaraan suatu negara. Nah, kemudian menurut Jimli Asidiki, ya, konstitusi itu berfungsi sebagai penentu dan pembatas kekuasaan, kemudian mengatur hubungan antara organ-organ kekuasaan, antara eksekutif, yudikatif, dan legislatif, kemudian fungsi mengatur hubungan kekuasaan antara organ negara, kemudian yang keempat itu fungsi memberi sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara maupun kegiatan penyelenggara negara, dan yang terakhir itu adalah fungsi penyalur dan atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang sah kepada organ negara yang lainnya. Nah, kemudian juga dia berfungsi sebagai simbolik atau symbolic of unity, ya, sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan atau identity of nation, serta center of ceremony. Kemudian yang lainnya adalah fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat atau social control, dan yang terakhir itu adalah sebagai uh, sarana perekayasa pembaruan masyarakat atau social engineering atau social reform. Nah, itu fungsi konstitusi menurut Prof. Jimli Asidiki. Nah, kalau begitu apa tujuan konstitusi itu? Tujuannya adalah untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan, untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak para penguasa, serta menempatkan bagi penguasa terhadap batas-batas kekuasaan mereka. Kemudian yang terakhir itu adalah menjamin pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Itu tadi, ya. Jadi sebelum dari beberapa definisi yang kita lihat tadi, salah satu kunci daripada konstitusi itu di dalamnya uh, diharuskan ada penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Nah, konstitusi juga pernah yang berlaku di Indonesia, seperti sudah saya ketahui bahwa kita kan merdeka 1945. Nah, di dalam masa transisi itu seringkali kita mengalami dinamika perubahan Undang-Undang Dasar itu. Kita pernah menggunakan Undang-Undang Dasar sementara, kemudian Undang-Undang Republik Indonesia Serikat, dan seterusnya sampai amandemen yang dilakukan pada bermula tahun 1999 sampai tahun 2002. Gitu. Nah, dalam sejarahnya sejak proklamasi 17 Agustus hingga sekarang Indonesia telah berlaku tiga, ya, undang-undang dasar. Yang pertama periode 18 Agustus 45 sampai 27 Desember 49, itu berlaku Undang-Undang Dasar 45 yang terdiri dari 37 pasal, ya, 16 bab dan 37 pasal ditambah dengan aturan peralihan. Kemudian setelah itu
27 Desember 49 sampai 17 Agustus 50 berlaku Undang-Undang Republik Indonesia Serikat, ya, yang terdiri dari 6 bab, 197 pasal dan beberapa bagian. Kemudian periode berikutnya itu adalah 17 Agustus 50 sampai 5 Juli 50, ya. Uh, Terdiri dari 6 bab, 146 pasal dan seterusnya. Nah, kemudian kita kembali lagi ke Undang-Undang Dasar melalui Dekret Presiden 5 Juli 59, ya. Nah, itu adalah momentum atau tonggak sejarah yang dibuat oleh pemerintah kita, di mana kita dikembalikan kepada Undang-Undang Dasar yang tadi telah diubah beberapa kali, ya, Undang-Undang Dasar sementara, Undang-Undang Republik Indonesia Serikat dan seterusnya. Nah, kemudian paling puncak amandemen itu dilakukan pada tahun 99, tahun 2000, 2001 dan 2022. Tapi suatu hal yang unik dalam amandemen itu, posisi Pancasila tidak tergantikan gitu. Jadi Pancasila tetap ada di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dan juga dia merupakan roh dari semua, ya, uh, artikel-artikel atau pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu. Nah, kemudian ini adalah hasil dari amandemen, ya, Undang-Undang 1945, ya, amandemen konstitusi, ya, waktu itu dilakukan perubahan terhadap beberapa pasal. Amandemen itu artinya adalah perubahan, ya, mengamandemen itu artinya mengubah atau mengadakan perubahan, ya. Istilah perubahan konstitusi mencakup dua pengertian. Ada amandemen konstitusi, kemudian juga adalah pembaruan konstitusi. Jadi yang kita lakukan itu adalah amandemen konstitusi, bukan pembaruan, ya. Kalau pembaruan itu adalah yang lama digantikan yang baru, tetapi kita hanya menyempurnakan yang sudah ada, kemudian ditambahkan beberapa pasal-pasal yang lain. Jadi konstitusi kita itu bukan perubahan, tapi itu adalah amandemen. Nah, secara filosofis, konstitusi suatu negara tentu harus diubah. Hal ini disebabkan perubahan kehidupan, ya, karena uh, budaya masyarakat dan teknologi dan segala hal yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari juga berkembang. Nah, itu sebabnya uh, konstitusi kita sebagai hukum dasar juga harus mengikuti perkembangan zaman, ya. Itu sebabnya memang uh, dibolehkan mengubah konstitusi sepanjang sepanjang perubahan itu memang diinginkan oleh semua masyarakat, dalam hal ini diwakili oleh DPR RI, ya. Nah, amandemen Undang-Undang 45 dilakukan oleh MPR, ya, itu pertama kali. Kemudian sidang umum MPR tahun 99 yang mulai berlaku itu 19 Oktober 99. Kemudian amandemen Undang-Undang Dasar 45 itu dilakukan oleh MPR 4 kali, ya. Tadi saya sudah sebutkan, ya. Nah, ini adalah pasal-pasal yang diubah dalam perubahan pertama, gitu ya. Ada pasal 5, pasal 7, pasal 9. Jadi, kalau saudara nanti bisa membaca di slide ini, ya. Kemudian ini amandemen yang kedua, ya. Amandemen yang kedua itu dilakukan, disahkan 18 Agustus tahun 2000. Ini adalah perubahan-perubahannya, ya. Ada beberapa pasal yang ditambahkan, 18A, 18B, 19, dan seterusnya. Kemudian pada perubahan yang kedua inilah disempurnakan atau penambahan tentang artikel-artikel atau pasal-pasal yang berhubungan dengan hak asasi manusia. Mulai dari pasal 28A sampai 28J. Kemudian ini perubahan yang ketiga, ya, disahkan 10 November tahun 2001. Ya, ini jadi pada amandemen yang ketiga itu di amandemen sebanyak ada 23 pasal gitu ya. Nah, ini adalah pengesahan amandemen yang terakhir gitu ya. 10 Agustus tahun 2002. Nah, perubahan keempat itu beberapa pasal diubah, pasal 2, ya, uh, pasal 2 ayat pasal 2 ayat 9, kemudian
pasal 6A dan seterusnya. Ya, ada beberapa pasal-pasal yang diperbaiki atau ditambahkan di dalam perubahan yang keempat itu. Ya, jadi pada prinsipnya perubahan yang keempat itu, ya perubahan keempat itu di amandemen sebanyak 13 pasal, kemudian 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Nah, kemudian ini sekilas ini hanya review dari apa yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya tadi, yaitu perkembangan konstitusi kita atau Undang-Undang Dasar mulai dari 18 Agustus tahun 1945 sampai dengan amandemen yang keempat tahun 2022, yaitu 10 Agustus tahun 2022. Ya, itu yang dapat saya sampaikan, dan selanjutnya kita akan melanjutkan perkuliahan offline kita pada perkuliahan yang ke-10 minggu depan. Demikian, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya berikan ini kalian bisa pelajari kembali, bisa baca-baca. Juga di dalam Edlink sudah ada materi perkuliahan, juga sudah ada lecture note. Demikian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.